Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berjumlah 5 orang. Yang pertama Abdul Aziz Rafiat dengan NIM akhir 01. Selanjutnya yang kedua Anissa Nadila Afifah dengan NIM akhir 15. Yang ketiga Anissa Nur Oktavia dengan NIM akhir 16. Yang keempat Desi Nur Latifah dengan NIM akhir 23. Dan yang kelima Habibah Mutmainnah dengan NIM akhir 39. Petugas presentasi pada kali ini yaitu Abdul Aziz Rafiat dan Anissa Nur Oktavia. Identifikasi lemak yaitu tema yang kita akan jelaskan pada kali ini. Pada kali ini yang pertama kita akan menjelaskan tentang uji kelarutan. Sebelumnya kita harus tahu bahwa lemak yang bersifat nonpolar hanya dapat larut dengan pelarut organik yang nonpolar juga. Sampel yang kita gunakan yang termasuk nonpolar yaitu minyak goreng, mentega, dan lemak atau gaji. Dan pelarut yang kita gunakan yang termasuk nonpolar adalah ether, benzen, aseton, dan kloroform. Selain yang disebutkan, berarti mereka memiliki sifat polar yang bereaksi, dan yang larut hanya yang memiliki sifat yang sama. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja uji kelarutan. Siapkan bahan uji atau sampel, yaitu mentega, santan, gaji atau lemak, dan minyak goreng. Lalu kita masukkan masing-masing sampel ini ke dalam tabung reaksi sejumlah 100 mg sampel. Kemudian kita masukkan ke tabung reaksi masing-masing 2 ml pelarut dan Aquades sebagai pembanding. Kocok dengan kuat selama 2 menit. Kemudian diamkan selama 10 menit. Lalu kita perhatikan kelarutannya. Jika kurang jelas, ambil 1 tetes larutan tersebut, kemudian teteskan di atas kertas saring sebagai uji bercak. Dan selanjutnya yaitu kita lihat hasil uji lemak ini. Yaitu yang pertama, minyak dengan aseton. Hasilnya minyak dan aseton tidak larut semua. Dan yang terlarut hanyalah setengahnya. Yang kedua, santan dan aseton tidak larut semua dan terdapat gumpalan kecil dari santan. Dan kita bisa lihat dari tabel ini, inilah hasil uji kelarutan yang kami dapatkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang uji emulsi. Emulsi adalah salah satu campuran yang terdiri dari zat yang tidak tercampur atau tidak homogen, seperti air dan minyak. Pengemulsian adalah zat yang menstabilkan emulsi yang biasanya berupa protein. Emulsi dapat pula diartikan sebagai dispersi atau suspensi penstabil suatu cairan lain yang kemudian tidak saling melarutkan. Supaya bentuknya emulsi yang stabil, maka diperlukan suatu zat yang mengemulsikan yang disebut dengan emulsifier atau emulgator yang berfungsi melarutkan tegangan permukaan antara kedua fase cairan. Lanjut, kita akan membahas tentang cara kerja uji emulsi. Selanjutnya yaitu uji pembentukan emulsi. Pada uji ini kita menggunakan sampel mentega, margarin, minyak goreng. Lalu masukkan masing-masing sampel ke dalam tabung reaksi sejumlah 0,5 ml. Sampel kemudian kita tambahkan ke dalam masing-masing tabung 2 ml. Aquades, kocok kuat-kuat agar terbentuknya emulsi yang kekeruhan selama 3 menit.
lalu diamkan selama 5 menit. Dan perhatikan apakah emulsi tersebut terpisah kemudian menjadi 2 cairan atau tidak. Juga kita ulangi percobaan di atas. Dengan menambahkan 1 ml sabun cair, kocok kuat-kuat dan biarkan lagi selama 5 menit. Kemudian kita perhatikan apakah emulsi yang terbentuk stabil, artinya tidak terpisah kembali setelah didiamkan. Kita perlu ingat bahwasanya sampel yang kita gunakan ini adalah tidak akan bisa larut dalam Aquades yang bersifat polar. Selanjutnya kita akan lihat tabel hasilnya. Kita lihat tabel hasil tersebut, yaitu minyak ditambah air ditambah sabun menghasilkan stabil atau campuran tercampur dengan rata dalam jangka waktu 30 detik. Yang kedua, mentega ditambah air ditambah sabun, hasilnya stabil atau tercampur dengan rata dalam waktu 38 detik. Dan yang ketiga, santan ditambah air ditambah sabun, itu menghasilkan stabil atau tercampur dengan rata dalam waktu 46 detik. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Nur Oktavia. Selanjutnya ada uji penyabunan. Uji penyabunan itu juga bisa disebut dengan reaksi hidrolisa. Contohnya, dari gliserol dan lemak jenuh atau minyak dapat dihidrolisa oleh larutan alkali menjadi garam dari asam lemak yang sehari-hari kita kenal sebagai sabun. Uji penyabunan itu sendiri hasilnya bahan yang akan mengalami kelarutan itu ditandai dengan adanya busa atau berbuih pada larutan serta pada larutan air suling serta larutan Na2CO3 dan larutan sabun. Adapun cara kerjanya uji penyabunan. Minyak goreng dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 tetes. Kemudian ditambahkan larutan NaOH sebanyak 10% dalam alkohol 90% hingga terbentuk gumpalan. Kocok tabung reaksi tersebut, lalu tabung tersebut ditutup menggunakan kapas. Panaskan tabung reaksi tersebut dalam penangas air selama 1 menit. Diamati terbentuknya sabun. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, terbentuknya sabun itu jika terdapat buih atau berbusa pada larutan. Sehingga dari kelompok kami uji penyabunan ini menggunakan soda kue plus alkohol. Hasil yang didapat, larutan tersebut berbusa atau berbuih setelah didiamkan selama 5 menit, dan dalam larutan tersebut juga terdapat sedikit gelembung-gelembung yang muncul di permukaan larutan. Selanjutnya ada uji gliserol. Uji gliserol merupakan sebuah komponen utama dari semua lemak dan minyak dalam bentuk ester yang disebut gliserida. Gliserol ditemukan untuk memiliki berbagai macam kegunaan dalam pembuatan berbagai produk dalam negeri, industri, dan farmasi. Gliserol atau propana 1,2,3-triol memiliki bentuk murni, yaitu bening, tidak berbau, dan kental. Gliserol dapat larut dalam air dan alkohol.
kemudian sedikit larut dalam pelarut umum seperti ether dan dioksan, dan tidak larut dalam hidrokarbon. Pada suhu rendah, gliserol kadang-kadang membentuk kristal yang cenderung meleleh pada suhu 17,9 derajat Celcius. Gliserol cair mendidih pada suhu 290 derajat Celcius di bawah tekanan atmosfer normal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.